Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Agustian dengan NIM 2283220018. Di sini saya akan membahas mengenai topik pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Fatur Rahman, Eskom MPD. Pada pembahasan pertama ini yang akan saya bahas adalah latar belakang dari pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory itu sendiri. Nah, sesuai dengan penjelasan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan kejuruan atau SMK ini merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Nah, maka dari itu sekolah menengah kejuruan ini harus mempunyai tugas dan fungsi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, di mana lulusan-lulusan ini nantinya akan disalurkan ke dalam dunia industri atau dunia kerja. Namun, untuk mengantisipasi dinamika perubahan kebutuhan dunia kerja, karena dunia kerja ini berubah sangat cepat, maka diperlukan upaya dan juga strategi yang tepat, sehingga SMK itu harus benar-benar mampu dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat SMK sesuai dengan kebijakan pemerintah, baik yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis tahun 2020 hingga 2024, strategi penguatan link and match maupun peraturan lainnya itu berusaha untuk meningkatkan kapasitas link and match atau kapasitas kerja dari SMK ini sendiri agar lebih responsif atau bertanggung jawab terhadap dinamika ketenaga kerjaan, antara lain dengan mengembangkan Teaching Factory atau TEFA. Nah, penerapan TEFA sendiri di SMK itu merupakan amanat dari peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2015 tentang pengembangan sumber daya industri. Nah, pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi itu harus dilengkapi dengan lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Nah, pabrik dalam sekolah dan juga tempat uji kompetensi atau TUK. Nah, untuk itu yang dimaksud dengan pabrik atau pabrik yang berada di dalam sekolah itu merupakan sarana produksi yang dioperasikan dalam sekolah. Nah, ini disebut dengan Teaching Factory atau biasa kita sebut TEFA, yang mana ini merupakan sarana produksi atau standar kerja yang hampir serupa dengan yang ada di pabrik, namun berada di sekolah. Jadi sekolah tersebut dikondisikan sesuai dengan kondisi nyata di dunia pabrik atau dunia kerja dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Pengembangan TEFA di sekolah sendiri itu merupakan program peningkatan kualitas yang sekaligus melaksanakan berbagai peraturan yang telah dirumuskan. Impres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi diinstruksikan. Salah satunya adalah penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum SMK itu sendiri, dan dihasilkan pendidikan kejuruan dengan berbasis Teaching Factory. Nah, setelah itu saya akan membahas mengenai pengertian dari TEFA atau Teaching Factory itu sendiri, di mana TEFA ini pada SMK itu bukan dibangun secara khusus, akan tetapi dengan memformulasikan, memanfaatkan, menata, dan mengkondisikan sejumlah komponen standar pendidikan atau SNP di sekolah sedemikian rupa sehingga mencerminkan ekosistem pabrik atau dunia kerja. TEFA merupakan model pembelajaran yang diyakini mampu meningkatkan kompetensi dan model pembelajaran yang diyakini mampu untuk sesuai dengan karakter peserta didik atau sesuai dengan standar kerja yang ada di industri. Sesuai penjelasan tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa TEFA atau Teaching Factory ini merupakan model pembelajaran yang memadukan pencapaian kompetensi kurikulum sekolah dan proses produksi sesuai prosedur
dan standar pada dunia kerja atau dunia industri, yang mana ini diciptakan guna menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri, yang kompeten dan juga berkarakter melalui penyelesaian produk sebagai media belajar dalam bentuk barang atau layanan jasa. Nah, sebelum kita membahas tentang pengimplementasian dari teaching factory itu, mari kita ketahui terlebih dahulu sintaks-sintaks atau fase-fase yang ada pada pembelajaran model teaching factory ini. Nah, terdapat 3 fase utama. Yang pertama itu ada fase persiapan, yang kedua fase implementasi, dan yang ketiga adalah fase evaluasi. Untuk fase yang pertama atau fase persiapan ini, itu terdapat 4 langkah kunci yang harus diikuti. Yang pertama sosialisasi, yang kedua pembentukan tim pelaksana, yang ketiga penyusunan rencana dan ruang lingkup, dan yang keempat adalah penyusunan dokumen pembelajaran. Kemudian fase kedua yaitu fase implementasi, di mana fase ini meliputi 3 aktivitas utama. Yang pertama ada penerapan model teaching factory, yang mana ini berdasarkan dari dokumen pembelajaran yang telah disusun. Kemudian yang kedua itu adalah pendampingan dan penguatan pemahaman. Hal ini itu dilakukan untuk mengurangi perlawanan terhadap inovasi dengan koordinasi antara pendidik mulai sejak fase persiapan. Yang ketiga itu monitoring dan pengendalian, di mana langkah ini itu esensial sekali karena ini adalah menilai keberhasilan dan menentukan perbaikan ataupun penguatan yang diperlukan. Kemudian di fase yang ketiga itu ada fase evaluasi, di mana tujuan dari fase ini adalah untuk mengatur efektivitas dari teaching factory dalam mencapai perubahan yang diinginkan dan untuk memberikan saran terhadap peningkatan dan penguatan di tahun ajar yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pengimplementasian dari pembelajaran model teaching factory itu sendiri. Di sini, salah satu tujuan dari penerapan teaching factory sendiri adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui partisipasi aktif. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Siswanto tahun 2011, terdapat satu SMK nih yang sudah berhasil dan sukses menjalankan model pembelajaran teaching factory, yaitu SMK ST Mikael Surakarta, di mana sekolah ini tuh merupakan contoh sekolah yang sukses dalam menerapkan teaching factory dan telah mengalami kemajuan signifikan dalam peningkatan kompetensi lulusannya. Nah, keberhasilan ini tuh dapat dilihat dari langkah-langkah yang lebih maju dibandingkan dengan sekolah lain, terutama karena SMK ini telah menerapkan konsep sekolah yang berbasis produksi sebelum teaching factory. Jadi sebelum mereka menerapkan teaching factory, sekolah ini sudah menerapkan production based learning atau pembelajaran berbasis produksi. Nah, dalam sistem sekolah yang berbasis produksi, siswa-siswi yang ada di SMK ST Mikael Surakarta ini diminta untuk membuat produk, dan produk ini nanti akan dijual. Nah, guru-guru itu merancang produk berdasarkan permintaan dari konsumen atau produk massal yang kemudian dipasarkan oleh tim pemasaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, siswa itu diharapkan untuk selalu memproduksi barang yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan selama kegiatan praktikum. Nah, jika produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar, maka siswa itu harus menggantinya di luar jam pelajaran. Nah, selama praktik ini, prinsip yang ditetapkan atau diterapkan adalah satu siswa itu untuk satu mesin. Nah, dengan setiap kelompok 5 siswa itu disupervisi atau disupervisorkan oleh satu orang guru, di mana dia akan menjadi instruktur. Nah, pendekatan ini itu memastikan bahwa kegiatan praktik itu berjalan efisien untuk meningkatkan keterampilan siswa. Nah, dengan konsistensi dan tingkat komitmen yang tinggi dalam menerapkan model pembelajaran yang berbasis produksi ini, maka SMK tersebut itu berhasil menghasilkan lulusan yang selalu diminati oleh industri. Bahkan permintaan dari industri pun terkadang melebihi jumlah lulusan yang tersedia, sehingga industri harus melakukan antrian untuk mendapatkan karyawan dari alumni SMK ST Mikael Surakarta. Kemudian sekolah kedua yang berhasil menerapkan teaching factory itu adalah SMK Negeri 5 Yogyakarta, di mana SMK ini juga contoh sekolah yang berhasil dalam menerapkan teaching factory.
Nah, di sekolah ini pun siswa itu diwajibkan untuk membuat suatu produk, yakni batik kain, ya batik kain tulis selama praktikum. Kemudian produk-produk yang berkualitas ini kemudian dijual melalui ruang pameran yang ada di sekolah atau melalui kegiatan pameran lainnya. Selain itu, siswa yang memiliki kompetensi yang baik itu diberi kesempatan untuk mengerjakan pesanan yang diterima oleh sekolah dengan sistem penunjukan. Nah, hal ini itu memberikan kesempatan lebih banyak siswa-siswinya untuk mengasah keterampilan mereka, terutama di bidang membatik. Dengan adanya kesempatan praktik yang lebih banyak, maka pengalaman dan kompetensi siswa itu dapat meningkat dengan signifikan. Kemudian, contoh lain dari penerapan Teaching Factory itu dapat dilihat dari sekolah-sekolah lainnya, karena sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan Teaching Factory dan itu pun berhasil. Nah, dalam kaitannya dengan elektro sendiri itu terdapat di SMK Negeri 1 Magelang, di mana terdapat konsentrasi teknik audio video. Nah, di sekolah tersebut aspek-aspek kesiapan seperti guru, kerjasama dengan industri, dan sarana prasarana itu menunjukkan gambaran yang positif, sehingga persiapan dari konsentrasi audio video tersebut itu secara keseluruhan masuk dalam kategori siap. Jadi guru-guru telah siap untuk mengimplementasikan model pembelajaran TEFA ini, ya, dan kerjasama dengan industri pun sudah terjalin dengan baik, serta sarana dan prasarananya pun sudah mendukung dalam keberlangsungan pembelajaran. Nah, dari temuan yang ada di SMKN 1 Magelang ini itu menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan pembelajaran berbasis industri. Nah, sampailah kita pada kesimpulan video tentang topik pembelajaran Teaching Factory ini, di mana pendidikan itu memiliki peran penting dalam membentuk individu untuk menjadi anggota masyarakat yang berkualitas dan mampu berdaya saing di dunia kerja, baik secara nasional maupun skala global. Nah, pendidikan kejuruan itu khususnya itu sangat memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri. Nah, model pembelajaran Teaching Factory sendiri itu merupakan salah satu pendekatan yang sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan siswa dengan mengintegrasikan pembelajaran langsung di lingkungan kerja praktis. Keberhasilan penerapan Teaching Factory dapat dilihat dari peningkatan kompetensi lulusan pada sekolah tersebut dan kesesuaian antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri. Sekolah yang berhasil menerapkan model ini itu memiliki lulusan yang diminati oleh industri dan mampu menghasilkan produk ataupun jasa yang sangat berkualitas. Namun untuk mencapai kesuksesan tersebut dibutuhkan kerjasama yang erat antara sekolah dan industri, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.